Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Hah? Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap. Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya, Pak Ustadz? Illa man taba. Siapa yang taubat? Wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau sholat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mau dosa. Itu juga yang mau. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Kalau bisa jangan ke meja tuh, kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim, dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apa zaman Nabi SAW? Apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi SAW, dalam solat kita selalu minta 6 kali. Dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal namanya. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat qum, hai mayat qum, tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil. Batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat.
baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekarang Pak Ustadz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar. Dajjal yang golongan A2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar, kita selamat dari fitnah Dajjal insyaallah. Amin. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup Pak Ustadz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing, www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insya Allah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya ini pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembaknya ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang. Nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemudian mati dia bang. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke 14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. 3 halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Siapa yang melakukan 3 maka boleh dipancung kepalanya, mati.
Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara, tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami tapi berzina, maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional. Apalagi liberal sekuler bebas, orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast orang murtad enak aja ngomong, seenaknya menghina agama, tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. Dua kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Apalagi yang lebih hebat daripada zina, lebih hebat daripada minum khamar, apa dia? Murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad, tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya. Jangan karena mobilnya lalu dinikahkan, jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya, rugi. Allah selamatkan. Tidak apa-apa kejam-kejam, marah-marah sedikit, lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya dewan sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu, mau ngasih tahu tegas, siapa yang murtad? Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang Bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Karena gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa.
Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta, oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu bu, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata, mama kenapa mobilnya kredit, dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah, mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa nggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak satu, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya 2, bercabang juga. Dulu akil baliknya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, nggak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustadz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat-sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan, itu qadha. Di qadha, yang lalu-lalu di qadha. Sekarang teknis mengqadhanya bagaimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Habis maghrib nanti langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin qadaan. Sholat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama sholat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau ninggal 2040, alhamdulillah bonus pemutihan. Saya nggak percaya nih sama Ustadz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google, yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat. Beliau punya rumah fikih. Qadha sholat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. www.rumahfikih.com. 4 mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok bapak cuti 1 bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti sholat biasa. Habis sholat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah. Karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan.
paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam, boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan tamu yang melayat. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita yang beli kita, pakai duit kita, tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk Masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Itu tadi tentang qada salat. Tidak boleh mengerjakan sholat sunat, tetap boleh sholat sunat. Orang yang belum selesai qadanya tetap sholat sunat duha, tetap sholat sunat tahajud, tetap sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan nanti kamu nggak sholat sunat, saya masih banyak utang. Oh, enggak, tetap sholat sunat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah, boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya, mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta 10 juta saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara dua ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten, jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halam. Nah, Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung. Ada yang sakit, yang satu sudah bayar. Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustadz. Nggak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu nggak pernah kamu pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustadz.
Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, papa, mama, duduk, assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas, karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Atas. As-Saqaf, karena susah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jufri, Al-Jifri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid, Ketua Persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka lah yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya mereka itu adalah para Habib-Habib Buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Buka tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur, orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk,
Rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2.000, setelah ikut ngaji sama musyawarah 2.500. $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Pulang haji nggak pakai celana sama sekali. Pakai jubah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Dalam masalah bid'ah, apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan sampai banyak. Setelah itu dia ludahkan, sehat. Nah, nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, udahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air itu ternyata hidup, dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Mulukul cahaya dilihat dengan mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok, minum habis atau disiramkan ke bunga. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya masalah kalau kita berbicara dalam masjid, benar tidak diterima kita 40 hari yang telah lalu, tidak diterima di dalam masjid. Mohon penjelasan. Bertanya masalah kalau kita berbicara di dalam masjid, benarkah tidak diterima amal kita 40 hari yang lalu? Bicara dalam, berarti amal saya tak diterima nih. Maksudnya bicara yang tidak-tidak, bicara ghibah, maka tidak ada 40 hari yang lalu. Pokoknya asal berbuat tak baik, stop, berhenti. Adapun hukuman Nabi bersabda siapa yang 40 hari, tak ada. Ini mana siapa yang minum khamar, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun,
Fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun. Falam taqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nah, itu memang betul ada masalah datang ke dukun. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Saya seorang mahasiswi Fakultas Usuluddin Tafsir. Saya seorang yang suka menggambar. Apabila banyak orang memesan gambar pada saya, nah saya mau tanya, apa hukum menggambar? Illa riqman fi saubin, kecuali gambar pada kain, gambar pada kertas. Yang tak boleh itu adalah diukir, dipahat, dicetak, maka disenter ada bayang-bayang 3 dimensi. Nah, itu tak boleh. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan dia, yubahi, karena dia ingin menyamai penciptaan makhluk. Tak boleh. Itu pun boneka boleh. Maka boneka di rumahnya ada boneka Masa and the Beast, ada boneka Wonder Woman, Spiderman, Batman, itu boleh. Hanya saja boneka Batman, Wonder Woman, Spiderman tolong kasih dia pakai baju Aceh. Namanya Batman Syariah. Nah, kalau tidak dia sempaknya di luar. Apa hukumnya? Bagaimana gambar-gambar yang telah lama? Gambar boleh. Yang tak boleh itu adalah patung, dipahat, diukir, dibentuk. Makanya Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh, muncullah seni kaligrafi. Tengok cantiknya kaligrafi atas tu. Oh, lalu muncul seni membuat seni itu, tengok indahnya ukiran-ukiran. Tapi tidak binatang, daun-daun. Maka ini boleh. Gambarlah daun pisang, daun apa. Saya pernah mengajak Islam seorang pria sampai akhirnya saya menikah, tapi terakhir kami berpisah. Bagaimana dengan pahalanya Pak Ustadz? Sudah diajak masuk Islam, tiba-tiba dia pisah. Apakah pahalanya tetap dapat? Orang yang berbuat baik, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul qiya aqaka biwajhin talqin, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah. Jangankan ngajak orang masuk Islam, berjumpa dengan orang wajah cerah aja pahalanya luar biasa. Apa maksud wajah cerah? Senyum. Makanya kalau jumpa orang senyum. Jumpa orang senyum. Sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut yang hitam, di atas tengah malam yang kelam, di atas batu yang hitam, di tengah galap gulita, akan dibalas Allah. Mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang soleh, saudaraku. Amin. Perusahaan swasta, di mana saya sering mendapatkan tugas keluar daerah, saya diberikan budget untuk penginapan 400.000. Namun berhubung daerah tersebut ada teman saya yang tak menginap di hotel, saya memilih menginap di tempat teman saya. Pertanyaannya, apakah hukum menggunakan uang tersebut? Ini berat ini. Ada juga ustadz yang mengatakan, itu uang negara, kalau tak kau pakai mesti kau kembalikan. 400.000 itu haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustadz? Sebenarnya ulama tak sepakat dalam masalah. Ada beberapa mazhab. Jadi ini kan uang negara yang sudah dialokasikan. Kalau sekarang ada orang bekerja, harus beli tinta merek ink, harus beli kertas merek ini. Tiba-tiba salah beli, dibelinya ini, maka menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu hukum manusia. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kau salah pakai, kau akan dituntut, kalau memang sudah alokasinya kau kerja, maka kau pakai hotel. Nah, saya mau tinggal di rumah kawan saya, apa salahnya? Kalau kau tinggal di hotel, terjaga keselamatanmu, terjaga etos kerjamu. Kalau di tempat kawanmu, bisa jadi menolak penilaianmu. Hari ini kau tegas sama dia, karena kau belum termakan budi. Tapi besok kalau kau sudah termakan, mulutmu susah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kau sudah termakan budi baiknya. Oleh sebab itu ikuti saja aturan yang dibuat. Tinggal naik pesawat yang level ini, kelas ini, naik nanti di hotel ini, kelas bintang 3. Kau ikuti saja. Masalah rezeki nanti datang dari Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram.
Andai tak sampai pada haram, takut kita syubhat. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Saya PNS di Sabang. Oh, jauh. Kebetulan ada ambil pinjaman bank untuk beli tanah. Sebagian bangun rumah dan sebagian gaji saya kumpulkan. Rencana akan jual rumah tersebut untuk tutup pinjaman bank. Mantap. Sisanya akan saya ambil keperluan saya keluarga. Pertanyaan, apakah boleh masih halal sisa uang tersebut saya gunakan karena sudah bercampur dengan uang pinjaman? Kau punya dulu ini, kau bom saja. Bom. Bom. Habis. Tutup dia yang lalu. Adapun engkau punya uang, modal hasil, modal awalnya, modal keluar bunganya, modalnya itu halal bagimu. Maka kau pakai modalnya. Apakah sah jika saya tutup pinjaman dari hasil jual rumah yang saya bangun? Berapa harga rumah itu pokoknya? Yang pokok itu yang kau punya. Adapun kelebihannya, maka kau berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Begitu fatwa dalam fatwa mu'asyirah. Uang riba diserahkan kepada umat, dibalikkan ke umat. Bukan niatnya sedekah. Yang selama ini ada nabung di bank konvensional, ada duit dapat riba, maka riba itu kau antarkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya antarkan ke panti asuhan. Mantap. Berapa? 50.000 perak. Kalau 5 juta, istikharah saya dulu Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada 3. Yang pertama, meminta kepada yang dikubur, hai Mbah, tolong menangkan pilkada. 2, karena dia memuji-muji yang dikubur. Hai engkau yang dikubur dulu waktu saya tak pernah sakit. Hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah. Hai dulu dikubur. Maka diturunkan Allah ayat Alhaakumut takasur, kalian sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur-kubur. 3, karena dikubur mempersedih-sedih. Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tiap hari dijenguk Abah. Jangan mempersedih diri. Yang lalu biar berlalu, yang akan datang kawin lagi. Jangan bersedih-sedih. Oleh sebab itu, gara-gara 3 ini tak boleh. Setelah Islam kuat, boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena 3. Pertama, tazkiratan lil maut, menengok kubur ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turikul qulub, melembutkan hati. Hati nang kare, acara melunakkan hati nang kare kau bu ya. Jadi kubur, berziarah makam, melihat kubur ingin mati, melihat kubur hati lembut, melihat kubur meleleh air mata. Maka pulanglah ibu bapak dari kubur menangis. Apa pulang menangis dari kubur? Ingat mantan. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak 2 ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga.
Ada apa, Mak? Ada apa, Bu? Begini, Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad, Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya, mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar. Ujung mukena sam. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia embus kipas angin, berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai, tapi ke atas mukena sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat, panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh. Ustaz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan.
kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan, PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan, maka kesimpulannya, ini dalilnya, yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa diimpeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak? Ummu Syifa berkumis. Ummu Syifa itu perempuan, tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh, adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini tiga: komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban, jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban. Zur ghibban tazdad hubban, jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, sholat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang, pagi datang, siang datang, malam datang, asal nengok, suntuk betul loh gini datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa, sholat jamaah orang terkendala, menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali, tazdad hubban, jarang jumpa maka akan membangkitkan gairah kasih sayang. Ustadz, apa boleh berwudu sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwudu saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwudu, tidur. Begitu sunnah. Ustadz, boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Kerincing, 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 kerincing. La yaqribna bi arjulihinna, janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Kenapa dilarang perempuan memukulkan kakinya ke lantai? Apa kronologis sebab ayat ini? Zaman dulu orang jahiliyah dipakainya gelang kaki, habis itu dia pun jalan kerincing, 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 kerincing. Kalau sempat dia lewat di sini, mengangolah semua bapak-bapak menengok. Tinggal Ustadz ceramah, itulah tak boleh. Kalau ada anak gadis pakai gelang kaki, apa hukumnya? Apa tujuannya pakai gelang kaki? Tujuannya gelang kaki supaya suaminya tahu bahwa istrinya ini hemat, Pak Ustadz. Baik, tapi kebanyakan orang sekarang pakai gelang kaki bukan untuk suaminya, untuk laki orang. Pergi undangan, pakai gelang kaki, semua mata nengok kaki. Habis terlangkup orang nengok. Lupa menengok kaki sendiri gara-gara menengok kaki orang. Bersoleklah untuk suamimu, berhiaslah untuk suamimu. Banyak perempuan-perempuan bersolek, berhias, berpakai perhiasan untuk laki orang, untuk lakinya di rumah macam hantu bentuk. Ustadz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua? Ustadz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa? Makanya kata Nabi motivasi, iyakunu fuqara, kalau dia miskin yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia.
Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Sah. Al-mut'atu dini wa dini abai. Nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina. Siapa yang nikah kontrak maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man angkaraha falaisa minna. Siapa yang menolak nikah kontrak maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you, hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah, satu langkah pahala. Pahala, 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 pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak. Pokoknya enak lah Syiah.